dalam pembelajaran untuk menguatkan literasi digital bagi guru di lingkungan pesantren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meditasi Kian, hai, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Dadang Hamid di vlog saya yang seadanya ini. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu madrasah aliyah negeri unggulan di Tasikmalaya, di mana di era sekarang literasi digital itu sangat penting, tak terkecuali bagi para guru di berbagai tingkatan sekolah ya. Karena hal itu memungkinkan para guru bisa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan teknologi yang diperlukan dalam mengajar dan juga berinteraksi dengan peserta didik secara efektif. Nah, kali ini saya bantu akademisi Usil untuk mereportase kegiatan pengabdian ini karena memang harus dipublish ya, diketahui banyak orang atau halayak. Dan guru yang punya literasi digital biasanya mampu menggunakan berbagai teknologi dan alat digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang jauh lebih menarik, kemudian berinteraksi dengan peserta didik lebih bagus gitu ya. Mereka dapat menggunakan media digital, melakukan simulasi, dan juga menggunakan platform pembelajaran daring di berbagai aplikasi buat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi belajar, sehingga mendorong diskusi yang lebih dalam dan berkolaborasi antar peserta didik seperti itu. Dan tak kurang hari ini dari 22 orang guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya cukup antusias menyimak materi terkait learning management system dalam kegiatan pengabdian bagi masyarakat, skema program penerapan iptek kepada masyarakat yang temanya kali ini mengusung pelatihan dan pendampingan penggunaan Learning Management System atau LMS dalam pembelajaran untuk menguatkan literasi digital bagi guru-guru di lingkungan pesantren. Dan serunya lagi, kebetulan hari ini adik-adik kita ini lagi ada kegiatan demo ya. Mereka unjuk gigi kebolehan masing-masing dengan beragam kreativitasnya. Let's go! Pak Haji, salah satu guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya ya, tepatnya di Sukamana. Nah, ini Pak, dari kegiatan pengabdian masyarakat ini apa yang Pak rasakan? Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, apalagi untuk di MAN 1 Tasikmalaya ini yang memang merupakan salah satu madrasah unggulan di Kabupaten Tasik. Dan program pengabdian dari Universitas Siliwangi ini membantu beberapa guru gitu ya. Tidak semuanya memang, tapi menjadi representatif dari MAN 1 Tasik ini untuk mendapatkan sebuah keilmuan baru, yakni kita akan belajar tentang LMS ya, Learning Management System, di mana itu kita akan masuk ke pembelajaran abad 21, di mana dikenalkan beberapa aplikasi ataupun juga pembelajaran dalam bentuk daring gitu ya. Misalnya tadi kita sedang pematangan dari Google Classroom, kemudian juga Canva, dan juga beberapa aplikasi lain dalam learning management system ini. Pak, ya kebetulan kalau di MAN 1 Tasik ini memang ada sebuah keistimewaannya, itu artinya memang ada pembelajaran yang sifatnya memang full tatap muka, dan memang anak masih belum bisa diperbolehkan untuk menggunakan handphone ataupun smartphone. Nah, oleh karena itu pembelajaran, tapi walaupun memang seperti itu, tapi pembelajaran kita memfasilitasi anak-anak untuk tetap bisa belajar daring, tetap bisa menggunakan kemajuan teknologi, yakni di setiap kelas itu selalu ada smart TV dan juga penggunaan laboratorium komputer dan juga laboratorium bahasa serta laboratorium yang lain.
ya memang itu sangat-sangat mendukung untuk pembelajaran yang memang hybrid, bisa tatap muka ataupun bisa berupa daring gitu. Yang pertama, kalau untuk pembelajaran sendiri di MAN 1 Tasik ini memang kalau untuk yang memang berbasis teknologi itu kita sudah masuk di classroom ya. Jadi walaupun untuk tugas, jadi anak-anak walaupun tidak membawa handphone, tapi ketika di lab beberapa guru juga memberikan tugasnya melalui Google Classroom ya. Kemudian juga anak juga belajar untuk menggunakan pembelajaran dengan panduan juga desain grafis, yakni menggunakan Canva, dan itu membuat anak juga semakin kreatif gitu kan, menumbuhkan kreativitas dari anak dan juga minat dalam bidang IT tersebut. Nah, selain itu juga guru juga memfasilitasi untuk penggunaan lab itu bisa menggunakan beberapa komputer yang memang sudah cukup sangat-sangat compatible ya, sangat-sangat compatible untuk memang anak untuk belajar desain videografi dan seterusnya. Bahkan sudah ada beberapa anak yang memang sudah jago lah ya, sudah jago di video editor ya, video editing dan yang lainnya. Ya, beberapa kegiatan-kegiatan dari MAN 1 Tasikmalaya ini pun sudah bisa diekspos dan juga bisa dilihat secara digital. Oke, outputnya tentu kita guru-guru yang mengikuti pelatihan ini tentunya bisa melakukan diseminasi, bisa melakukan pemaparan kembali kepada teman-temannya, kepada teman-teman semadu guru, sehingga menumbuhkan kesadaran secara berjamaah ya, atau kesadaran semua bahwa penggunaan teknologi ini sudah tidak bisa dielakkan lagi gitu. Walaupun dengan keadaan yang memang kita tidak membolehkan membawa handphone, tapi itu bukan menjadi hambatan. Artinya penggunaan platform digital ini sangat-sangat bisa digunakan dan sangat mudah gitu kan. Tentunya yang saya rasakan barusan ya beberapa jam mengikuti pelatihan ini luar biasa sekali, sehingga saya pun tertarik ya akan semakin sering menggunakan platform digital ini, karena memang salah satu hal yang tidak bisa diingkari sebagai pembelajaran abad 21 ini adalah penggunaan teknologi bersama pendidikan, sehingga guru-guru pun dengan kegiatan ini bisa memberikan diseminasi kepada yang lain, sehingga akhirnya pembelajaran di MAN 1 Tasikmalaya ini bisa hybrid dan bisa terus semakin maju ya tentunya gitu. Jadi kita menggunakan prinsip yang paling penting ya, prinsip yang menjadi prinsip MAN 1 Tasikmalaya ini adalah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya al-muhafadzah 'ala qadimis shalih wal akhdhu bi jadidil aslah. Artinya kita mempertahankan tradisi yang baik, tetapi kita juga sangat-sangat terbuka, kita juga inklusif untuk mengambil sesuatu yang baru, dan itu dianggap lebih potensial dan punya keuntungan yang baik gitu ya untuk anak-anak juga gitu, dan untuk kemajuan MAN 1 Tasikmalaya. Oke, terima kasih Pak Ji. Ya, sama-sama. Jadi untuk saat ini sebenarnya bahwa kita itu boleh melakukan pembelajaran itu luring full tatap muka, atau kalau sekarang untuk daring online itu kan tidak diperbolehkan, jadi harus melakukan hybrid antara tatap muka, ada juga yang tidak tatap muka, dan itu memang untuk diperuntukkan. LMS ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pembelajaran jarak jauh, dan ini merupakan yang dimulai dari COVID. Tapi di sini karena kita ini untuk di MAN ini khususnya ini adalah bukan pembelajaran jarak jauh, kemudian juga pembelajarannya full murni adalah luring. Jadi LMS ini adalah merupakan suplemen, tadi disampaikan, sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan di kelas. Kalau tadi seberapa penting bahwa media pembelajaran apapun bentuknya itu adalah penting, karena materi disampaikan harus melalui media. Media itu merupakan tool atau alat untuk sebagai nge-bridging antara, atau sebagai jembatan antara guru dengan peserta didik. Itu media pembelajaran, salah satunya adalah LMS. Tadi yang disampaikan bahwa peserta didik atau anak-anak atau siswa itu memang biasanya lebih terampil dibanding dengan gurunya, dibanding dengan mungkin orang tuanya juga, dia lebih paham gitu, bagaimana penggunaan. Karena di sini adalah lingkungannya pesantren yang tadinya memang tidak boleh gitu aturannya. Mungkin kalau pulang ke rumah baru bisa, itu juga mungkin ada batasan. Jadi pada kegiatan ini kita hanya sebatas sampai dulu saja,
kita tidak terjun kepada peserta didik karena artinya ini kan merupakan kebijakannya selingkung dari satu Tasikmalaya, tentunya memiliki tujuan tertentu. Jadi kami tidak langsung terjun ke peserta didik karena memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan media, tapi kami ini hanya sebatas kepada membekali siswa kami 60% santri. Oke. Jadi maksudnya memang karena dengan berbagai pertimbangan komitmen dengan pesantren ada beberapa hal yang mungkin dibatasi seperti HP tidak kami pergunakan, tapi dengan ada solusi itu kita kami menggunakan lab yang insya Allah relatif lengkap, dan tiap kelas ini kan ada smart TV yang bisa koneksi dengan internet, jadi tidak terkendala. Ketika HP tidak digunakan, pembelajaran tetap bisa menggunakan IT. Oke. Tapi bagaimana dengan anak-anak sendiri Pak? Ketika mereka ada di lingkungan pendidikan seperti ini yang tidak memperbolehkan gadget. Ya karena diawali dengan satu komitmen ketika awal masuk dengan orang tua melalui rapat komite itu sudah kami sepakati. Tapi kan kami juga tidak meninggalkan tanggung jawab ketika itu ada sedikit media yang dibatasi, kita mencari solusi. Salah satu dengan melengkapi lab. Alhamdulillah kami malah tahun ini akan menambah 2 unit ruangan lab untuk menambah kuota kapasitas anak bisa mengakses internet. Alright, segitu aja meditasi sekian. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai tuntas dari awal, dan thank you banget subscriber yang semakin bertambah. Kemudian mudah-mudahan vlog saya ini ada manfaatnya untuk Anda semuanya ya. Banyak cinta untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.